Izinkan hari ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata untuk modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami melaksanakan tugas sesuai dengan adanya modul program guru penggerak 1.4 di mana kami akan mempresentasikan isi dari modul 1 dari 1.1 hingga 1.4 hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan mulai saja langsung pada kegiatan hari ini. Perkenalan dari kami, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 3 Nadeo Jawa. Pertama-tama kita maknai dulu apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma belajar, konsep inti dari budaya positif antara lain yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Berdasarkan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, bahwa setiap anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Anak itu unik. Yang kedua, pengetahuan dan budi pekerti, itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, tugas guru menuntun bakat tersebut, bukan menuntut. Jadi bedanya antara menuntun dengan menuntut. Yang keempat, guru ibarat petani, murid ibarat biji jagung. Jadi kita yang menanam hingga menyirami sampai anak didik kita tumbuh dewasa nanti seperti apa, itu pengaruh guru sangat besar. Yang selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir adalah berpihak kepada murid. Perubahan paradigma itu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi dengan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau bisa disebut ilusi kontrol yang berupa stimulus respon, itu adalah realistis sesuai kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara teori kontrol berisi realitas
atau kebutuhan kita itu berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya adalah disiplin positif. Baik, makna disiplin di sini kita bisa maknai apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gitu? Selama ini itu yang kita terapkan pada siswa kita. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi jangan menggunakan kata disiplin untuk kita menginginkan sesuatu dari peserta didik kita. Nah, tujuan disiplin itu tidak seperti itu. Nah, inilah makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Saat kita meminta anak-anak siswa kita untuk disiplin, biasanya ini suatu peraturan yang menakutkan. Nah, kita hindari hal-hal tersebut. Nah, bagaimana caranya? Dengan melalui disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantoro dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan 5 2013 halaman 470. Makna disiplin selanjutnya, di situ Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita pada saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kita lanjutkan melalui nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Bisa diejawantahkan atau kita bahas bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini berdasarkan pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1980-an. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah pendapat dari Diane Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu pasti juga tahu apa saja isi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa Bapak dan Ibu? Yang pertama, betul sekali, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinaan global. Kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Nah, semua pasti paham kalau Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada beberapa jenis, yaitu motivasi eksternal terlebih dahulu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang contoh pernyataannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu dia menganggap itu sebagai motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi melalui pernyataan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contohnya, siswa Bapak Ibu kalau mendapatkan tugas PR lebih suka kalau mereka mendapatkan nilai atau tidak dinilai. Mendapat nilai ya. Mendapat nilai itu adalah bentuk dari penghargaan. Itu sebagai contoh motivasi eksternal. Nah, yang terakhir, motivasi internal dengan tujuan disiplin positif, yaitu untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita melalui pernyataan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan seperti ini. Jadi anak-anak itu melakukan disiplin itu bukan karena disuruh, bukan karena takut, tapi lebih karena ingin mereka mempunyai nilai-nilai diri, perilaku positif manusia. Itu yang kita harapkan. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkannya, untuk mewujudkannya? Konsep disiplin dengan identitas itu seperti apa saja sebelum kita masuk ke materi yang tadi ya. Ada yang berupa hukuman. Kalau hukuman sudah menakutkan ya kalau kita mendengarnya. Yang pasti hukuman itu membuat faktor apa? Yang pertama, membuat tidak nyaman. Yang kedua, murid menjadi takut. Yang ketiga, bersifat memaksa. Yang keempat, murid menyembunyikan kesalahan. Dan yang kelima, murid rendah diri, menjadi tidak percaya diri. Itu sifat dari hukuman. Sedangkan untuk penghargaan itu berupa dapat merusak hubungan. Itu juga ternyata ada faktornya seperti itu, merusak hubungan. Yang kedua, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum. Dan yang terakhir, tidak efektif. Itu kalau penghargaan diberikan terus-terusan. Contohnya, Bapak dan Ibu, anak-anak yang berangkatnya paling pagi mendapatkan tanda bintang, pernah membuat seperti itu penghargaan reward, suatu penghargaan untuk anak-anak. Nah, itu kalau terus-terusan, sementara anaknya tidak sadar, lama-lama anak-anak bosan atau tidak? Ya kan? Satu bosan. Mereka lama-lama tidak akan mau mematuhi yang diminta oleh gurunya. Itu yang akan terjadi. Nah, penghargaan itu juga punya kelemahan. Inilah yang disebut dengan hukuman dan konsekuensi. Contoh dari hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Oh ya, ini kita cek dulu. Kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu merugikan bagi mereka, itu ya. Itu kalau menurut Bapak Ibu dari penjelasan tadi, itu berupa hukuman atau konsekuensi?
Apa? Hukuman. Kita cek. Hukuman. Ya. Karena apa? Dicatat selalu tadi apa ada kaitannya dengan peningkatan kompetensi siswa? Tidak ada ya. Nah, itu maka dia disebut dengan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Pak. Ya, kita cek. Oh, salah. Ternyata Pak, hukuman. Karena lari apakah nanti menyebabkan siswa sadar dan tidak akan siswa menyadari bahwa terlambat itu perbuatan yang buruk? Tidak ya. Berarti itu adalah hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul sekali. Sudah boleh paham ya bedanya ya. Nah ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia mencoret-coret buku temannya, terus dia mengganti buku temannya dengan kertas yang baru yang dia miliki. Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira? Konsekuensi. Kita lihat konsekuensi karena dia apa? Mengganti, masih punya rasa tanggung jawab. Nah, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita cek. Konsekuensi. Betul sekali. Nah yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa kok tidak hukuman? Kira-kira? Karena dia masih berkaitan tidak dengan pelajaran PJOK untuk kegiatan lari. Masih ya? Berarti itulah. Karena masih ada kaitannya, maka itu disebut dengan konsekuensi. Nah, sudah mulai paham bagaimana itu tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi ya? Jadi kita kadang memberikan punishment hukuman bagi siswa-siswa kita. Kita juga harus melihat apakah itu mendidik anak-anak kita atau tidak. Ya, jadi terlambat lalu diberi hukuman untuk ngosek WC seperti itu. Apakah itu mendidik kepada ibu? Tidak ya. Itu berupa hukuman bukan sebagai konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Yang kedua, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena anak sadar dia salah. Nah itu. Lalu hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau tadi contohnya yang fisik ya, yang disuruh lari, disuruh apa, tapi hatinya malu tidak? Anak itu malu ya. Nah itu sebagai hukuman seperti itu. Jadi tidak mendidik anak. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Di awal mereka memang merasa bersalah, tapi setelah itu karena dia sudah menggantikannya dengan perbuatan baik, maka rasa bersalah tadi berangsur-angsur menghilang. Hukuman yang ketiga itu anak membenci kedisiplinan. Pernah jenengan mungkin dulu punya guru, ini masih senyum-senyum teringat dengan gurunya dulu. Pernah ada yang mukul di depan kelas, kakinya kalau zaman dulu seperti itu dilempari ngantuk, tadi ngantuk, dilempar dengan apa? Kapur. Nah zaman dulu itu memang jiwa-jiwa pendidik masa lalu seperti itu. Tapi untuk saat ini tidak, karena kita jadi membenci disiplinan. Nah jadi kalau dengan konsekuensi anak jadi menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, sementara konsekuensi itu berupa stimulus tamparan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau besok kalau seperti itu kalau diberi hukuman, besok dia membuat kesalahan lagi, dia hanya akan menyembunyikan. Iyalah, tidak mau ngaku, malah mungkin melemparkan ke orang lain. Nah itu. Sementara kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman itu berupa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman,
dan diasingkan untuk sementara. Itu dari nilai-nilai dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi, nah ini dengan berbandingan dengan restitusi. Kita anggap bahwa hukuman itu identitas gagal karena berpengaruh dulu kepada siswa. Sementara identitas sukses itu melalui kata disiplin itu melalui konsekuensi dan restitusi. Perbedaannya apa saja? Kan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, harus dipertanggungjawabkan kepada anak. Sementara restitusi itu berupa pilihan. Nanti melalui video praktek Bapak Ibu akan tahu apa itu praktek restitusi. Nah, lalu selanjutnya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Bisa-bisa dendam ya. Nah, itu yang menjadi hal yang menakutkan. Sementara disiplin tidak konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Sementara restitusi itu malah menguatkan anak untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Sementara hukuman yang ketiga adalah korban mendapatkan keadilan si korbannya, tapi pelakunya apakah dia jera? Tidak, pelakunya malah dendam itu tadi. Sementara kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan, korbannya tidak terlalu mendapatkan perhatian. Sedangkan restitusi, korbannya mendapatkan ganti tadi. Nah, selanjutnya hukuman yang terakhir, murid atau anak akan tersakiti kalau melalui hukuman. Sementara untuk konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, kalau hukuman, perilaku itu pasif agresifnya meningkat. Sementara kalau konsekuensi, penguatan hanya bertindak dalam jangka waktu pendek. Sementara restitusinya masalah terpecahkan. Hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, lama-lama semua murid apa takut dengan hukuman? Tidak ya. Akhirnya malah ada yang malah melawan. Nah, sementara untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Contohnya, kita menghukum anak-anak di kelas karena tidak memperhatikan. Apakah di rumah hukuman itu bisa diterapkan? Tidak ya. Itu bedanya. Lalu konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Bisa, kalau konsekuensi itu bisa dibawa ke masyarakat. Sementara untuk restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman itu adalah peraturannya adalah kamu harus itu salahnya di hukuman, kamu harus manut dengan bu guru, kamu harus manut dengan pak guru. Sementara konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, ada kata-kata terima kasih. Untuk restitusi itu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ditawarkan kepada siswa, itu beda. Hukuman itu murid atau anak membenci peraturan. Sementara untuk konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan tersebut. Sedangkan untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan memahami apa itu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah ini, jadi anak yang salah itu tidak malah dibully temannya sampai bertahun-tahun, ayo maling lo, nah, seperti itu nggak boleh itu. Jadi mereka harus bisa dengan restitusi, anak harus bisa kembali ke lingkungannya, dipercaya lagi oleh teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat tentu saja dengan apa? Tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang
lain. Ini adalah pendapat dari Goset tahun 2004. Nah, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah rasa sayang dan rasa diterima. Gitu. Dengan Bapak Ibu guru membutuhkan rasa sayang, rasa diterima. Kita menempatkan diri bahwa anak-anak siswa kita juga membutuhkan hal itu. Selanjutnya adalah penguasaan. Lalu yang selanjutnya adalah kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu berupa apa? Merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, berhubung dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, keinginan untuk dianggap berharga, diakui dan dihormati. Kebutuhan dasar manusia yang keempat itu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Sementara yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah ini, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini mutlak dibutuhkan oleh anak-anak kita. Materi selanjutnya yaitu posisi kontrol manusia dan guru. Posisi kontrol manusia atau guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Nah, ini yang kita selama ini dianggap penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah. Ada yang bisa menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, ada yang menjadi manajer. Nah, coba dari istilah ini dulu. Kalau Bapak Ibu merasakan, coba kalau bulia, kira-kira bulia ada di posisi mana bulia? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer selama ini? Kira-kira di apa? Teman, oke. Bulia menganggap dirinya sebagai teman karena bulia sebagai guru kelas 6. Siswanya usianya remaja, ya bulia. Nah, itu menempatkan diri sebagai teman. Kalau Bu Ika, kira-kira di posisi apa Bu Ika? Oh, pemantau. Bu Ika merasa selama ini menjadi pemantau untuk siswa-siswanya ya. Karena bagian di guru pendidikan agama Islam. Jadi sering untuk melihat kondisi siswanya. Jadi merasa seperti itu ya Bu Ika ya. Ya, kalau Pak Lili, kira-kira sebagai apa Pak Lili? Manajer. Oh, manajer ya. Karena Pak Lili adalah seorang kepala sekolah dan dulu juga seorang guru olahraga, biasa memanage suatu kegiatan segala macam, terutama di kondisi di dalam kelas ya Pak Lili ya. Oke, kalau Bu Lucy, kira-kira sebagai apa Bu Lucy? Oh, manajer. Oke. Bu Lucy dan Pak Lili sebagai manajer, Bu Ika sebagai pemantau, lalu Bu Lia sebagai teman. Bu ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang lain di dalam dirinya sudah memilih? Sudah ya? Disimpan dulu pilihannya ya. Nah, jadi memang ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, teman, ada pemantau, ada manajer. Apakah ini ada salah dan benarnya? Kita lihat. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan
akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, siapa yang seperti itu? Terus lalu ada yang bilang, kamu selalu saja salah. Nah, coba kita tanya, Bu Deni sebagai guru kelas 1 yang muridnya masih kecil-kecil ya, suka marah-marah gitu, pernah Bu mengatakan, ayo nurut sama Bu Guru? Pernah tidak Bu? Boten. Tidak pernah ya. Nah, kalau Pak Wawan sebagai guru pendidikan agama Islam Pak, pernahkah merasa mengucapkan kata-kata seperti itu Pak Wawan? Tidak pernah, ya. Berarti kita semua sudah, walaupun kita belum tahu materi lebih dalam, kita sudah berusaha mengontrol diri. Kita tidak berposisi menjadi seorang penghukum. Nah, pembuat merasa bersalah pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Halus deh, tapi nyengkrik boten. Nyengkrik boten. Nah, yang selanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ada yang pernah mengucapkan seperti itu? Mungkin Bu Deni, guru kelas 1. Bu Deni ulang sekali pernah? Bu Deni oh ya, depan belum pernah. Bu Deni yang belakang belum pernah ya, walaupun guru kelas 1 ya. Nah, ini jadi ada guru-guru yang seperti ini, sok melakukan pendekatan dipeluk, tapi kalau kata-katanya nyengkring. Bocah sadar. Ini biasanya kemarin kan kita bahas karena jenengan rata-rata guru SD mungkin belum menggunakan pendekatan ini. Karena guru SMP SMA itu biasanya banyak yang seperti itu. Nah ini teman. Nah bulinya pernah seperti ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Lebih damai persuasi itu. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Lalu ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Seperti itu. Nah itu sebagai teman. Kayak Bulia enggak gitu ya. Bulia sebagai guru kelas kan tegas, tapi tetap pendekatannya sebagai teman. Nah ini teman-temannya tidak percaya Bulia. Jadi apa Bulia? Ya. Lalu selanjutnya adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu apa saja? Peraturannya apa? Itu juga jalan ya, itu kan Bulia ya. Bukatek juga ya, Bukatek punya ciri-ciri seperti itu. Lalu, apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Tegas. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, ini yang ternyata dipilih teman-teman kita tadi, paling banyak pilihan dari teman-teman kita tadi sebagai manajer. Seperti apakah manajer itu? Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi,
namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, nah ini ciri-cirinya. Apa yang kita yakini? Menanyakan guru. Kembali ke keyakinan kelas tadi ya. Terus apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini nada-nada yang dipakai oleh seorang manajer. Materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas materi kita selanjutnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas lain? Di kelas itu Bapak dan Ibu, ini yang sudah pasti mengetahui materinya, Pak Lilik dan Bu Lucy sebagai alumni guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu bisa di sini nanti untuk memahami kenapa kok harus keyakinan kelas, kok tidak peraturan sekolah di kelas saja. Nah, karena untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi siswa nanti kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi saat ini betul zaman ini gawe peraturan kelas apa tuh banyak jadi ya tetap ada tata tertib, tapi dikembangkan lagi dengan keyakinan kelas. Nah, seperti apa nanti? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen pada tahun 1998 ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Cara-cara pembuatan keyakinan kelas yang pertama yaitu dengan siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Ini seperti yang dipraktekkan dulu oleh rekan-rekan pendahulu kita guru penggerak, di mana prakteknya seperti ini, seperti Bu Lucy ini di tampilan paparan ini. Bu Lucy sedang mempersiapkan siswa-siswinya untuk menulis keyakinan yang mereka ingin. Kecil ya Bu, bisa relasi bukan kecil. Jadi yang pertama siswa itu diminta, gurunya memberi contoh dulu, lalu siswa diberi sticky note. Nanti menuliskan sendiri keyakinan kelas yang mau mereka masukkan ke dalam keyakinan kelas di kelasnya sendiri. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Sudah sesuai atau belum? Kalau ada keyakinan kelas yang melenceng, boleh tidak dipakai? Tidak ya? Nah, itu fungsinya dari yang kedua ini. Yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Nah, di situ diajak berdiskusi. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Pak Lilik, coba Pak Lilik beri contoh kalimat positif yang pernah diuraikan siswa Pak Lilik di dalam kelas. Tidak ramai saat pelajaran. Lebih keras Pak Lilik. Untuk memulai pembelajaran, maka selalu membuat keyakinan tidak ramai saat melaksanakan pembelajaran. Oke, itu contoh kalimat positifnya. Tidak berbuat ramai selama pembelajaran. Coba Bu Lucy, tolong berikan contoh satu kalimat positif di kelasnya. Contohnya jika keluar kelas meminta izin terlebih dahulu. Oke. Keluar kelas meminta izin terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya contoh-contoh kalimat positif yang digunakan dalam keyakinan kelas. Bapak Ibu semua bisa kira-kira mempraktekannya di kelas masing-masing nanti ya? Bisa ya? Sangat mudah sekali. Ini sebagai langkah awal. Tidak perlu harus menjadi guru penggerak dulu untuk mempraktekkan nilai-nilai di dalamnya. Tujuan keyakinan kelas. Yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada anak. Dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Yang kedua,
mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Ketiga, membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, baik guru ataupun siswa. Yang keempat, menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Realisasi pembentukan keyakinan kelas itu disiplin. Dari yang telah dikemukakan, murid-murid memang menginginkan adanya disiplin waktu dan ketepatan waktu. Ini contohnya yang diambil. Tidak terlambat untuk datang, disiplin berseragam, serta disiplin dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan kelas. Saling menghormati dan menyayangi, contohnya anak-anak juga menginginkan untuk dapat menjaga kerukunan, menghormati guru, dan saling menyayangi antar teman. Juga menyayangi semua guru, bekerja sama terhadap teman, saling menghargai, dan membiasakan untuk sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Apa itu? 5? Siapakah? Sapa, bersama-sama yuk. Sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Ya, terus. Pak Marjono, jangan lupa ya diterapkan walaupun sebagai guru olahraga ya, jangan galak-galak wajahnya. Harus banyak tersenyum. Lalu ada mandiri. Anak-anak menyepakati untuk membiasakan sikap yang mandiri. Contohnya, tidak selalu diajari saat mengerjakan tugas. Ini sering ngebudeni, atau bulusi, guru kelas 1 dan 2, budeni yang SD1. Lalu kelas 2-nya siapa? Butati, ini sering ngajar kelas kecil. Gitu. Contohnya selalu diajari, tidak selalu diajari saat mengerjakan tugas, mampu untuk mencari sumber belajar sendiri, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya secara mandiri, termasuk membiasakan anak-anak untuk piket pagi ya. Nah, jadi piket pagi itu bukan kita harus menyampaikan pendapat orang tua yang wah ini kok mah bayar atau disuruh nyamber gawe di sekolah kok nyapu. Nah, itu sebagai pendapat yang salah. Jadi harus kita luruskan. Bertanggung jawab. Anak-anak menyepakati untuk dapat membiasakan sikap yang tanggung jawab, di antaranya yakni merapikan buku atau alat serta barang-barang lainnya yang sudah digunakan. Anak-anak juga menyepakati untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan belajar maupun kegiatan-kegiatan lainnya di kelas. Menjaga kebersihan tadi. Anak-anak menyepakati untuk dapat saling menjaga kebersihan diri, kelas, serta lingkungan. Nah ini tadi efeknya. Kalau lingkungan berarti kita tidak hanya di sekolah ya, pulang ke rumah, di lingkungan masyarakat juga harus diterapkan, di masyarakat atau di saat bermain juga harus diterapkan. Itu yang menjadi penekanan kita supaya tercipta suasana yang nyaman dan lingkungan menjadi sehat. Keyakinan kelas. Kalau bedanya peraturan dan keyakinan kelas ya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kata-katanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau anak-anak melalui keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang dituju, itu tanggung jawab, sudah sadar sendiri. Peraturan dilarang mengganggu orang lain, tapi kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri, tidak ada kata-kata negatifnya ya. Coba kalau peraturan itu dilarang mengganggu orang lain, kata-kata negatifnya dikata apa? Kata negatifnya dikata apa? Dilarang. Nah, dilarang. Terus yang pertama selalu kembalikan, itu kan perintah ya. Nah, yang ketiga peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sekarang bentuk keyakinan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi kalau memang tujuannya untuk hadir tepat waktu, berarti lebih kepada komitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan, sementara kalau keyakinan kelas itu keselamatan, menghormati orang lain. Kalau peraturan dilarang menggunakan narkoba, kalau keyakinan kelasnya itu kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran,
Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain dan kesabaran. Peraturan jangan berlari di kelas. Kalau keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan, kita harus bisa membedakan itu. Nah, ini materi kita selanjutnya adalah segitiga restitusi. Kita hampir selesai dari materi kita. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu satu, sebagai untuk menstabilkan identitas. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang itu pernah melakukan salah. Jadi tadi kan kita membandingkan antara hubungan, lalu konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Melalui segitiga restitusi ini kita diharapkan untuk dapat menerapkan disiplin kelas atau nilai positif di kelas itu biar lebih baik lagi. Ya, yang pertama itu kalau itu menstabilkan identitas. Contohnya tidak ada manusia yang sempurna, kita memberitahu anak didik kita. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, lalu yang tahap kedua, validasi tindakan yang salah dengan kata-kata kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif? Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kita sepakati? Lalu bayangan tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, itu. Segitiga restitusi itu digunakan untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dengan apa? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, akan kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lalu untuk validasi kebutuhannya, membantu murid mengenali basic atau need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata dengan indikator apa? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu pilihan kata-kata yang sering digunakan pada segitiga restitusi. Baik, nah Bapak dan Ibu yang kami hormati, di ujung dari presentasi pada hari ini kami akan menampilkan contoh video yang sudah kami susun dalam kegiatan demonstrasi kontekstual kemarin, praktik segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif yang kami susun sendiri, ya. Kami akan mulai. Assalamualaikum Halwa. Waalaikumsalam Bu Guru. Halwa, Ya Bu Guru. tadi temanmu cerita Halwa marah-marah kepada temannya di dalam kelas. Apakah itu betul?
Iya, Bu Guru. Kenapa Halwa marah? Karena azam teriak-teriak bikin aku tidak bisa belajar, Bu Guru. Baik, Halwa, Iya, Bu Guru. Ibu tahu semua orang punya emosi. Semua orang bisa marah kapan saja dan di mana saja. Tapi, apakah Halwa tahu bahwa sikap marah itu perbuatan yang baik atau yang buruk? Bu Guru, Bu Guru. Berarti boleh tidak kita mengulang sikap marah kita? Tidak, Bu Guru. Iya. Nah, seperti itu. Jadi sikap marah kepada teman itu tidak baik. Lalu kenapa Halwa tadi marah-marah kepada Azam? Karena azam teriak-teriak bikin aku tidak bisa belajar, Bu Guru. Apakah suara Azam keras di telinga Halwa? Iya, Bu Guru. Baik. Jadi apakah bagaimana sikap Halwa tadi pada saat marah kepada Azam? Tadi aku menjatuhkan kursi azam, Bu Guru. Menjatuhkan kursi Azam. Halwa juga berteriak tidak kepada Azam? Iya, Bu Guru. Berarti sama ya, Halwa juga tadi marah-marah kepada Azam. Berarti Halwa tahu sudah melanggar kesepakatan kelas, yaitu tidak bersikap santun dan sabar. Ya. Jadi lain kali jika apa yang Halwa lakukan saat ada temannya yang tidak mengganggu temannya belajar di dalam kelas, apa yang akan Halwa lakukan? Akan melaporkan ke Bu Guru dan memberitahu azam. Menasehati Azam atau teman yang lainnya ya, kalau ada yang mengganggu temannya di dalam kelas. Jadi setelah ini apakah Halwa akan mudah marah-marah lagi? Tidak. Kalau merasa mau marah bagaimana? Apa yang Halwa lakukan? Istighfar. Istighfar. Iya, pintar sekali. Nah, terima kasih. Setelah ini harus lebih sabar lagi ya. Sudah. Sekarang Halwa boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum Sesa. Salam. Sesa sudah jajan ke kantin tadi? Sudah, Bu. Baik. Sesa, Bu Guru ingin bertanya sesuatu. Nanti kamu jawab apa adanya ya. Iya, Bu. Begini, beberapa waktu ini Ibu perhatikan meja yang ditempati Sesa selalu ada bekas gambaran menggunakan spidol dan tipek. Siapa nak yang melakukan? Maaf, Bu, saya yang menggambari meja. Begitu. Terima kasih kamu sudah mau jujur ya. Hanya saja, apakah kamu tahu sikap kamu itu dapat merusak fasilitas sekolah, nak? Iya, Bu, saya minta maaf. Iya, tidak apa-apa. Setiap orang pernah berbuat salah. Yang penting kita jujur mau mengakuinya. Sebenarnya kenapa Sisa suka menggambar di atas meja? Saya hobi menggambar, Bu. Setiap hari saya selalu menggambar, bahkan di buku tulis. Karena buku gambar saya habis, maka saya memilih menggambar di meja, Bu. Tindakan itu benar atau salah, nak? Salah, Bu. Saya minta maaf. Ya. Sekarang Sesa sudah paham kesalahan yang Sesa perbuat. Selanjutnya apa yang akan Sesa lakukan? Saya akan membersihkan bekas spidol dan tipeksnya, Bu. Baik, terima kasih ya nak. Bagus sekali dan nantinya Ibu akan membantu Sesa membersihkan meja tersebut. Apakah Sesa belum membeli buku gambar yang baru? Belum, Bu. Nah, ini Ibu berikan buku gambar ya. Kamu menggambar di buku gambar ini. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.
Terima kasih Bu Guru atas sarannya. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya mencoret meja lagi. Saya akan menggambar di buku gambar saya. Terima kasih Bu Guru. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu kami memberikan kesempatan 2 orang penanya. Mungkin siapa pertama? Silakan. Silakan Bu Siti. Ya. Terkait dengan diskriminasi budaya positif yang telah dilakukan Bu Eagle, saya akan memberikan pertanyaan tentang saya ambil dari segitiga restitusi saja ya Bu ya. Dan itu bagaimana dengan si murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya yang bersalah, tapi secara diam-diam tidak mau memaafkan dengan tulus pada temannya, begitu kan? Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Lucy. Langsung saja kami jawab bahwa dengan adanya segitiga restitusi itu kita diharapkan lebih dekat dengan siswa kita. Nah, kita lebih dekat dengan siswa kita sebagai guru kelas. Kita yakini bahwa anak-anak belum tentu apa yang diucapkan dengan yang dirasa itu sama. Nah, jadi dengan antisipasi berupa apa? Kita ajak untuk anak-anak itu setiap kali secara bersama-sama ya, itu bagaimana memberikan pemaaf, bagaimana kita mudah memaafkan orang lain, teman-teman kita itu secara berkala, bukan hanya sekali 2 kali saja. Dan jadi secara berkelanjutan itu yang kita harapkan sehingga dapat anak-anak memang tidak langsung pada hari itu akan sadar, tapi diharapkan nantinya mereka akan berubah dengan berjalannya waktu. Seperti itu ya Bu Lucy ya. Terima kasih. Pertanyaan kedua mungkin. Ya, silakan Pak Lilik. Dari paparan yang disampaikan tadi, mengapa kita membentuk sebuah kegiatan kelas tidak membentuk peraturan kelas? Mungkin bisa dijelaskan dari Ibu Ika. Baik, Pak Lilik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa kita harus memilih keyakinan kelas daripada peraturan di kelas? Selama ini Bapak Ibu guru kita yang selama ini masih terbawa cara-cara mengajar yang lama, bahwa peraturan kelas itu wajib kita buat. Ya, apakah ada Bapak Ibu guru kelas yang tidak memiliki peraturan di dalam kelas? Tidak ya, semuanya punya. Tapi peraturan yang kita susun selama ini selalu lebih ke menyuruh, disiplin, hukuman, seperti itu ya. Jadi dengan kita mengetahui materi mengenai budaya positif ini kali ini, kita dapat merubah kalimat-kalimat yang kita susun sebagai peraturan itu menjadi budaya positif atau keyakinan kelas dalam kelas kita. Seperti itu Pak Didi. Terima kasih. Cukup? Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu yang diberikan kepada kami dalam pelaksanaan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang kami laksanakan. Kami harap Bapak dan Ibu dapat mengambil sisi positif dari penjelasan siang hari ini dan nantinya dapat menjadi bekal kita dalam mengajar di dalam kelas. Mohon maaf atas segala kesalahan baik sikap maupun ucap. Terima kasih kami ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.